Hai guys, kembali lagi bersama Aniver ID Channel. Hai guys, ketemu lagi. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita spoiler Tales of Herding Cats episode 72. Disclaimer ya, alur cerita ini saya buat berdasarkan versi novelnya. Jadi, jika ada sedikit perbedaan, diharap maklum. Pada episode sebelumnya, Putra Mahkota meneteskan air mata sambil membanting meja dengan mata merah, diliputi tekad untuk menyelamatkan negara keluarga Ling meski harus menjadi anak durhaka. Ia memilih setia kepada keluarganya daripada berbakti kepada ayahnya. Demi mencegah kehancuran dan merebut kembali kekuasaan, ia bertekad menjadi kaisar dan menghentikan semuanya. Sementara itu di galangan kapal, 5 kapal berhasil dibangun dalam 10 hari dengan memasang 15 tungku pil yang terhubung ke binatang perunggu. Cinmu menyesuaikan rancangan kapal dengan menambahkan 3 tungku pil dan 3 binatang perunggu agar kapal besi yang lebih berat tetap dapat terbang stabil. Dari 5 kapal tersebut, 3 berukuran besar dan 2 kecil, namun tetap lengkap fasilitasnya. Untuk menghindari kecurigaan, kelima kapal dilukis menyerupai kapal kayu. Fan Yunxiao bersemangat memeriksa 5 kapal dan awalnya ingin kapal besar, tetapi setelah dijelaskan bahwa kapal kecil lebih cepat dan lebih cocok untuk bandit api, ia akhirnya memilih kapal kecil. Kapal tersebut cukup besar untuk membawa sekitar 20 hingga 30 orang. Cinmu menggunakan kapal kecil lainnya sebagai alat transportasinya dan mengingatkan Fan Yunxiao agar hanya merampas harta tanpa melukai atau memperkosa korban. Setelah berjanji akan mematuhi aturan, Fan Yunxiao berangkat bersama para bandit api dengan kapal barunya yang dinamai kapal bajak laut pengejar awan. Cinmu kemudian kembali dan berangkat menuju ibu kota bersama para rekannya. Salju turun lebat beberapa hari yang lalu, jadi meskipun sudah berhenti, langit masih dipenuhi awan gelap yang suram. Sinar matahari tak terlihat karena angin dingin bertiup kencang, membekukan segala sesuatu yang dilewatinya. Cinmu berjalan memasuki kota dan melihat kapal-kapal terbang melesat ke langit. Selain para prajurit di kapal-kapal itu, ada juga beberapa menteri istana kekaisaran. Dia bertanya-tanya mengapa mereka terbang ke atas. Cinmu mengangkat kepalanya, tetapi hanya melihat selusin kapal terbang yang semakin tinggi. Mereka menuju ke atas, bukan ke arah horizontal, dan dia menjadi bingung. Ia kembali ke Akademi Kekaisaran dan melihat banyak cendekiawan mendiskusikan tahun baru. Tidak ada yang membicarakan mengapa para menteri terbang ke awan. Ada juga beberapa cendekiawan yang mendiskusikan kapal terbang yang berlabuh di depan asrama cendekiawan. Keesokan harinya langit masih tampak suram. Gulinuan mengumpulkan seluruh cendekiawan dari perguruan tinggi kekaisaran dan menyampaikan bahwa kaisar telah menetapkan masa libur tahun baru, sehingga mereka diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Sementara itu di atas kapal bajak laut pengejar awan, Fan Yunxiao berdiri di haluan sambil menggigil kedinginan dan membersihkan es yang menempel di hidungnya. Setelah memastikan posisi mereka, para bandit api menyadari bahwa kapal telah mencapai wilayah Sungai Li di perbatasan selatan. Pemandangan bersalju di daerah yang biasanya kering membuat mereka heran. Sehingga banyak dari mereka keluar dari lambung kapal untuk melihat ke bawah dengan takjub. Fan Yunxiao kemudian menyadari bahwa sejak meninggalkan ibu kota, mereka tidak pernah melihat matahari. Ia mulai curiga pada awan kelabu luas yang menutupi wilayah ribuan mil dan menyimpulkan bahwa salju yang menjangkau hingga selatan mungkin pertanda bencana besar di tahun mendatang. Dengan firasat buruk itu, ia memerintahkan kapal untuk terus melaju ke selatan dengan tenaga penuh. Di perguruan tinggi kekaisaran, Cinmu sedang mengemasi barang-barangnya untuk kembali ke reruntuhan besar ketika seorang pejabat datang menyampaikan perintah kaisar
agar semua pejabat berpangkat ke-6 ke atas segera menuju istana kekaisaran untuk menghadiri pertemuan. Qingmu meletakkan barang bawaannya dan berkata kepada Hu Ling'er, "Kalian berdua tetap di sini untuk sementara. Aku akan pergi ke istana dan melihat-lihat." Ini adalah kali pertama ia menghadiri istana kekaisaran, dan ketika ia tiba di aula istana kekaisaran, sudah ada kerumunan besar di sana. Ribuan pejabat telah berdesakan masuk. Untungnya, aula audiensi kaisar cukup besar untuk menampung begitu banyak orang. Kaisar Yanfeng duduk di singgasana di aula audiensi dan memasang wajah khawatir. Ia berulang kali bertanya, apakah guru besar ada di sini? Ketika mendengar bahwa guru besar belum juga datang, raut wajah Kaisar Yanfeng yang khawatir semakin muram. Setelah beberapa saat, Kaisar Yanfeng berdehem dan berkata dengan suara lantang, "Tidak perlu menunggu guru agung lagi. Para menteri yang terhormat, sudah lebih dari 10 hari sejak terakhir kali kalian melihat matahari, bukan? Saya sendiri juga belum melihat matahari selama lebih dari 10 hari. Dan bukan hanya saya. Seluruh kekaisaran Yangkang pun belum melihat matahari selama lebih dari 10 hari. Saya menerima laporan dari para pejabat di seluruh dunia bahwa salju turun di mana-mana, dari gurun utara hingga langit selatan, dari pulau matahari terbit di timur hingga jalur perairan rahasia di barat. Banyak sekali salju turun, setara dengan salju selama 6 hingga 7 hari. Kaisar berdiri dari singgasana naga dan menunjuk ke atas dengan jarinya yang gemetar. Sebuah awan telah menutupi semua wilayah kekaisaran Yangkang kita. Saat sang kaisar mengatakannya, aula mulai riuh dengan diskusi. Hampir mustahil sesuatu seperti awan tunggal yang menutupi seluruh kekaisaran bisa terjadi. Namun itu benar-benar terjadi. Kekaisaran Yangkang memiliki wilayah yang luas membentang 90.000 mil dari timur ke barat dan 80.000 mil dari utara ke selatan. Kini seluruh wilayah tersebut tertutup salju, bahkan selama 6 hingga 7 hari berturut-turut, sesuatu yang seharusnya mustahil terjadi. Para praktisi seni ilahi biasanya hanya mampu mengendalikan cuaca dalam wilayah kecil, sehingga turunnya salju serentak di seluruh kekaisaran Yangkang jelas bukan bencana alam biasa. Salju bahkan menutupi wilayah selatan yang biasanya hangat sepanjang tahun. Kaisar Yanfeng kemudian meminta Menteri Pertanian menjelaskan situasi, dan diketahui bahwa wilayah selatan Sungai Emas, sekitar 2/3 wilayah kekaisaran, kemungkinan besar tidak akan menghasilkan panen pada tahun berikutnya. Para menteri mengusulkan pengiriman bantuan pangan dari utara, tetapi persediaan makanan telah menipis akibat perang. Menteri Pertanian menyarankan bantuan diberikan secara terbatas agar tetap ada benih untuk musim tanam berikutnya. Sementara persediaan besar di selatan masih dikuasai keluarga berpengaruh. Kaisar pun berjanji akan mencari cara untuk mengatasi masalah tersebut. Menteri Pertanian memperingatkan bahwa selain bencana di selatan, wilayah utara juga mengalami musim dingin yang jauh lebih parah, hingga para petani terpaksa menebang hutan untuk bertahan hidup. Hal ini beresiko memicu bencana lanjutan seperti banjir dan tanah longsor, sementara melarang penebang dapat menyebabkan rakyat membeku hingga mati. Masa depan kerajaan bergantung pada lamanya awan gelap bertahan. Kaisar Yanfeng menyadari besarnya ancaman dan menuntut solusi. Namun para menteri terdiam. Seorang pejabat yang menyalahkan murka surga karena reformasi dari guru kekaisaran dihukum mati. Dan kaisar menegaskan bahwa reformasi adalah keputusannya sendiri. Akhirnya, Qingmu mengusulkan agar awan gelap disimpan menggunakan harta sihir seperti lampu api, dan para praktisi di seluruh kekaisaran dapat dikerahkan untuk melaksanakannya. Kaisar Yanfeng merenung sejenak dan menyadari bahwa mengerahkan para praktisi ilmu sihir dari seluruh kekaisaran untuk menyingkirkan awan gelap bukanlah perkara mudah. Karena banyak praktisi pengembara di dunia persilatan yang tidak tunduk pada perintah istana kekaisaran. Qingmu kemudian mengemukakan
bahwa kaisar sendiri perlu turun tangan dan memberi teladan. Jika kaisar meninggalkan ibu kota dan mengunjungi setiap provinsi untuk menyingkirkan awan gelap, rakyat dan para praktisi ilmu sihir niscaya akan mengikuti. Sebagian besar pejabat sipil dan militer saling berpandangan dengan cemas. Mereka khawatir jika kaisar meninggalkan ibu kota, sisa-sisa sekte pemberontak akan memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan pembunuhan. Kekhawatiran tersebut beralasan karena sebelumnya Kaisar Yangkang pernah pergi ke reruntuhan besar untuk berperang dan mengalami penyergapan hingga harus kembali dengan kegagalan. Jika Kaisar Yanfeng melakukan perjalanan keluar ibu kota, berbagai upaya pembunuhan hampir pasti akan terjadi. Namun Kaisar Yanfeng justru tampak bersemangat dan menyetujui usulan tersebut. Ia kemudian menanyakan apakah Qinmu memiliki gagasan lain untuk mengatasi bencana salju. Qinmu menjelaskan bahwa bencana salju sendiri tidak dapat dicegah, tetapi dampaknya masih bisa diatasi. Ia menyampaikan gagasan bahwa jalan seorang suci tidak berbeda dari jalan orang biasa, sehingga para praktisi ilmu ilahi dapat membantu rakyat memulihkan kehidupan setelah salju mencair. Jika matahari muncul dan es mulai mencair, para praktisi dapat membantu membersihkan desa-desa yang membeku serta menanam kembali tanaman sehingga masih ada kemungkinan panen pada tahun berikutnya. Mereka juga dapat membantu dengan mengirimkan angin jika diperlukan, mencabut gulma, membasmi hama, dan menggunakan api untuk menghilangkan embun beku yang merusak tanaman. Saat gagasan itu disampaikan, seorang pejabat sipil melangkah keluar dengan tubuh gemetar karena marah. Ia menuduh bahwa usulan Qinmu merupakan pemikiran sesat yang dapat merusak negara dan menyengsarakan rakyat, serta menyatakan bahwa Qinmu pantas dihukum mati di tempat. Kaisar Yanfeng tersenyum. Kalimat-kalimatnya sangat tepat. Jadi mengapa itu disebut kata-kata iblis? Itu bukan kata-kata yang akan merusak negara dan menyakiti rakyat, melainkan kata-kata baik yang akan menyembuhkan negara dan menyelamatkan rakyat. Jabatanmu dicabut, pulanglah dan renungkan dirimu. Menteri Qin, strategi baik apa lagi yang kau miliki? Qinmu kembali merenung sebelum mengemukakan gagasan lain. Ia menjelaskan bahwa kaisar juga dapat memerintahkan menteri pengawasan langit untuk mengamati cuaca di seluruh wilayah kekaisaran. Pada tahun-tahun ketiga banjir melanda, air hujan dapat disimpan ke dalam harta spiritual seperti labu botol. Pada masa badai, angin dapat disimpan dalam harta spiritual yang sama. Tornado, hujan es, dan petir juga dapat dikumpulkan serta disimpan untuk digunakan kembali di kemudian hari. Dengan cara itu, ketika kekaisaran menghadapi tahun-tahun kekeringan, hujan dapat dilepaskan kembali untuk menyelamatkan pertanian. Selain itu, dalam peperangan melawan negara lain, hujan es, salju, petir, dan tornado dapat dilepaskan sebagai senjata. Menurutnya, metode seperti ini memungkinkan kekaisaran mengendalikan cuacanya sendiri sekaligus memanfaatkan kekuatan alam untuk menyerang musuh. Ia menegaskan bahwa bencana salju yang baru saja terjadi hampir menghancurkan kerajaan sebesar Yangkang. Sehingga jika seni ilahi meteorologi seperti itu digunakan terhadap negara musuh, hampir tidak ada negara yang mampu menahannya. Setelah gagasan tersebut disampaikan, seorang pejabat sipil lainnya segera melangkah keluar dari barisan dan bersujud berulang kali hingga dahinya berdarah. Ia menganggap gagasan mengendalikan meteorologi sebagai tindakan yang menentang hukum surgawi dan menyebutnya sebagai ajaran iblis yang akan membawa kehancuran bagi kerajaan. Dengan penuh ketakutan dan kemarahan, ia memohon agar kaisar segera menghukum mati Qinmu yang dianggapnya sebagai penyebar pemikiran sesat. Kaisar Yanfeng mencopot pejabat sipil yang menentang usulan Qinmu dari jabatannya, menyatakan bahwa pejabat yang tidak memiliki gagasan seharusnya tidak menyebarkan fitnah terhadap bangsawan istana. Ia menegaskan bahwa gaji tinggi yang diberikan kepada para pejabat
seharusnya dibalas dengan kemampuan bekerja, bukan dengan kata-kata kosong, karena awan salju yang menyelimuti kekaisaran merupakan ancaman nyata yang dapat menghancurkan negeri. Pejabat tersebut kemudian diperintahkan untuk diseret keluar dari aula. Kaisar Yanfeng lalu mengingatkan Qinmu bahwa berbicara jauh lebih mudah daripada bertindak. Dan karena itu, Qinmu harus ikut bersamanya dalam operasi penanggulangan bencana. Qinmu merasa ragu dan dengan agak malu mengemukakan bahwa ia sebenarnya masih berencana pulang untuk merayakan tahun baru. Sebagai gantinya, ia menyatakan kesediaannya untuk merekomendasikan beberapa orang yang mampu membantu kaisar dalam menjalankan tugas tersebut. Mendengar hal itu, Kaisar Yanfeng tertawa terbahak-bahak, merasa beban yang sebelumnya menekan hatinya seakan menghilang. Ia segera menyetujui usulan Qinmu dan menyatakan bahwa ia memang membutuhkan tenaga tambahan secepatnya. Ia juga berjanji tidak akan mengecewakan Qinmu apabila orang-orang yang direkomendasikan benar-benar terbukti berguna. Di sisi lain, hati Adipati Wei sedikit bergetar ketika menyadari makna dari situasi tersebut. Ia merasa bahwa sekte iblis surgawi perlahan mulai memasuki lingkaran kekuasaan istana kekaisaran. Ia sendiri telah lama menjadi bagian dari sekte iblis surgawi sebagai salah satu raja surgawi, sehingga pada kenyataannya ia pun telah lebih dahulu berada di dalam istana kekaisaran. Dalam pikirannya, pemimpin sekte muda itu tampak sangat pandai mencari pengaruh, memanfaatkan kesempatan ketika guru agung tidak berada di istana untuk menempatkan orang-orangnya. Adipati Wei bahkan membayangkan bahwa jika guru agung terus pergi selama beberapa tahun lagi, bukan tidak mungkin seluruh istana kekaisaran, bahkan kaisar sendiri, akan terpengaruh dan ikut menjadi bagian dari sekte iblis surgawi. Ia pun bertanya-tanya kemana sebenarnya guru agung pergi, karena pria itu melakukan perjalanan jauh bersama istrinya, dan bahkan tidak kembali meskipun peristiwa sebesar ini sedang terjadi. Di barat, di Gunung Meru yang menjulang megah, biara Guntur Agung berdiri di atas lautan awan dengan puncak emasnya berkilau di bawah cahaya matahari. Dari sana, Rulai Tua memandang ke arah wilayah Kekaisaran Yangkang dan mengamati hamparan awan luas yang diselimuti salju. Menurutnya, fenomena itu merupakan peringatan yang belum sepenuhnya mencapai puncak bahayanya. Ia mengingatkan para bodhisattva, orang terhormat, dan arhat tentang peristiwa serupa dalam sejarah kuno biara, ketika perubahan meteorologi besar pernah menghancurkan sebuah kerajaan ilahi. Catatan dalam kitab suci Kaisar Berkabung Era Kekosongan menggambarkan bagaimana awan gelap pernah menutupi wilayah luas selama 10 hari, menyebabkan kelaparan dan kekacauan. Bencana itu kemudian diikuti oleh hujan meteor, letusan gunung berapi, gempa bumi besar, retakan tanah yang mengeringkan sungai, hingga hilangnya matahari dan bulan dari langit. Peristiwa tersebut menandai kehancuran kerajaan ilahi reruntuhan besar. Rulai Tua menjelaskan bahwa awan dan salju yang kini melanda Kekaisaran Yangkang kemungkinan merupakan peringatan awal dari bencana yang lebih besar. Ia menilai tanda-tanda itu muncul lebih cepat dan lebih ringan dari yang diperkirakan, seolah tindakan kekaisaran telah menarik perhatian kekuatan yang lebih tinggi. Menurutnya, satu-satunya cara meredakan bencana adalah dengan menghentikan reformasi dan memohon pengampunan dari surga. Jika tidak, bencana meteorologi yang jauh lebih dahsyat akan muncul, termasuk hujan meteor, letusan gunung berapi, kekeringan besar, serta hilangnya matahari dan bulan. Ia menganggap semua itu sebagai murka surga yang akan ditanggung umat manusia. Tak lama kemudian, ia menerima kabar bahwa putra mahkota mengirim utusan untuk menemuinya. Rulai Tua menyambut hal itu dengan optimisme karena ia memandang sang putra mahkota sebagai sosok luar biasa yang mungkin mampu menyelamatkan dunia, berbeda dengan kaisar yang dianggap keras kepala. Sementara itu, di Gunung Kunlun Gyokvoit yang menjadi pusat sekte Dao,
Guru Dao tua juga mengamati awan yang menutupi kekaisaran Yangkang. Ia menilai fenomena tersebut sebagai peringatan serius, meskipun belum sebanding dengan kehancuran reruntuhan besar di masa lalu. Jinmu menghubungi penjaga kiri dan kanan, serta menyampaikan perintah agar mereka membantu kaisar dalam upaya penanggulangan bencana dan menyingkirkan awan gelap di langit. Para murid Sekte Suci diperintahkan untuk dikirim ke wilayah selatan guna membantu membersihkan tanaman yang membeku dan menanam kembali lahan pertanian. Ia menyadari bahwa bencana salju akan merenggut banyak nyawa, sehingga mereka harus berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Oke guys, sekian spoiler episode 72 Tales of Herding Cats. Untuk episode lengkapnya, kalian bisa tonton setiap 1 minggu sekali. Jangan lupa like dan follow channel ini, supaya kamu tidak ketinggalan spoiler episode berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.